Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita telah mencapai studi kita di dalam kitab 2 Samuel yang merupakan salah satu kitab sejarah dalam perjanjian lama, dalam pasal 15 dan 16. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Osama Atef, selamat datang. Halo. Saudara Moem Bashir, selamat datang. Selamat datang. Senang bersama Anda. Selamat Dan datang. sebuah kehormatan. Tuhan Tuhan memberkati. memberkati. Dan juga para hadirin yang telah bergabung bersama kami di studio, selamat datang. Saudara Moen, saya akan membaca beberapa ayat dari pasal 15. Kami ingin tahu bagaimana Absalom bertindak melawan Daud. Sesudah itu, Absalom menyediakan baginya sebuah kereta dan kuda-kuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hambamu ini datang dari suku Israel Anu." Maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar. Tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan dengan adil. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannyalah tangannya, dipegangnya orang itu, dan diciumnya." Cara yang demikian diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Sesudah lewat 4 tahun, bertanyalah Absalom kepada raja, "Izinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku bayar nazarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gesur, di Aram telah bernazar demikian, jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan." Lalu datanglah raja kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Dalam pada itu, Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, "Segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron." Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem. Orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel. Orang Gilo itu penasihat Daud dari Gilo, kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat, dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Kudeta Absalom terhadap Daud. Bagaimana Anda melihatnya di mata Tuhan? Itu adalah kudeta yang dirancang dengan licik, munafik, dan tidak tulus. Pertama, dia ingin pamer. Alkitab berkata bahwa dia menyediakan kereta untuk dirinya sendiri, dan kuda dan 50 orang. Jadi dia mulai dengan memuliakan dirinya sendiri. Dia ingin membuat sesuatu dari dirinya sendiri, dan membuat dirinya besar di mata orang lain. Kedua, dia ingin menipu orang lain. Alkitab mengatakan bahwa di tepi jalan yang menuju pintu gerbang, yang merupakan tempat pengambilan keputusan, dia menghentikan siapapun yang datang ke raja. Dan anehnya, dia akan berkata kepada mereka, "Siapa kamu?" Ia menunjukkan bahwa ia ingin mengenalnya lebih dulu. Dia menempatkan dirinya sama seperti orang biasa. Dia juga akan mengatakan, "Perkaramu benar. Saya ingin bertanya kepadanya, apakah dia memberitahu Anda apa masalahnya?" Tidak, dia tidak harus. Perkaramu benar bahkan jika engkau melakukan kesalahan besar. Dia mencuri hati orang-orang yang sederhana dan naif. Dia membuat propaganda pemilu untuk dirinya sendiri.
Dan seperti yang kita tahu, begitu dia duduk di atas tahta, dia tidak peduli dengan orang-orang itu seperti sebelumnya. Di antara banyak bangsa dan umat, jadi dia memuliakan dirinya sendiri di mata dirinya sendiri. Di mata orang-orang, dia membuat propaganda yang licik dan menipu. Dan pada akhirnya, ia harus memberikan sentuhan rohani. Allah harus diikut sertakan. Jadi, dia berkata kepada ayahnya, "Saya akan pergi ke Hebron. Saya bersumpah dan saya harus mempersembahkan korban." Dia menunjukkan bahwa dia adalah abdi Allah, pergi untuk mempersembahkan korban, seolah-olah melalui pengorbanan dan melalui hubungannya dengan Tuhan, yang tentu saja dangkal, dia begitu menipu hati ayahnya. Karena begitu, dia mencapai Hebron, dia mengirim utusan rahasianya, dan rencananya mulai terungkap. Ia mengatakan bahwa saya adalah raja. Itu adalah rencana jahatnya, seperti yang Anda sebut karena dia benar-benar mendapatkannya dari iblis. Maka Absalom mulai tampil dan dikenal. Dengan kelicikan dan tipu dayanya di depan Itu orang-orang. adalah hasil pola asuh Daud yang buruk terhadap Absalom. Itu juga Tentu merupakan saja. tuayan atas apa yang telah Daud tabur. Ya, kita melihat tuayan itu di pasal sebelumnya dan yang berikutnya juga. Tepat. Kita lihat hasilnya, Saudara Osama, dalam ayat 13 dan 14. Lalu datanglah seorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri. Sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Daud melarikan diri dari putranya Absalom. Apa yang Anda lihat di sini? Bahkan ketika seseorang dihadapkan pada konspirasi dari orang jahat dan ketidakadilan dari hati yang keras, dia bisa melihat sesuatu melalui salah satu dari 3 sudut pandang berikut ini. Yang pertama, untuk mengarahkan pandangannya pada orang-orang jahat. Dia kemudian akan berkata, apalagi yang saya harapkan dari orang jahat seperti dia, tapi dengan semua kejahatan, kekejaman, dan kenajisan dari hatinya yang rusak. Maka dia akan merasa frustasi ketika Elia mengarahkan pandangannya pada Isabel dan orang-orang jahat dan orang-orang yang tidak lagi menyembah Tuhan. Dia menjadi frustasi. Atau bahkan dia akan mencoba mengangkat matanya sedikit dan anggap orang jahat tidak bisa disalahkan karena mereka adalah alat di tangan iblis. Jadi dia akan mulai berkata bahwa kejahatan tidak datang dari orang-orang miskin itu. Orang jahat tidak berdaya. Orang jahat itu lemah. Si jahat sedang mengendalikannya, musuh segala kebaikan. Mendapatkan keinginannya dan bahwa kejahatan itu berasal dari iblis. Tapi kemudian dia malahan menjadi frustasi dan merasa takut dan ngeri menghadapi musuh itu, yaitu setan. Sudut pandang ketiga, menerima segala sesuatu dari tangan Tuhan. Karena apakah benar-benar mungkin, bahkan jika iblis bisa menggerakkan orang jahat, bisakah iblis bergerak tanpa seizin Tuhan? Dan faktanya itulah yang mulai dipahami oleh Daud. Dan ketahuilah bahwa semua yang terjadi padanya saat ini adalah dari Tuhan. Tentang konspirasi Absalom, dia berkata, dengan kesadaran, jika saya mendapat kemurahan di mata Tuhan, dia akan membawa saya kembali. Atau jika dia tidak menemukan kesenangan dalam diriku, biarlah dia melakukan kepadaku apa yang menurutnya baik. Ketika Shimei mengutuknya, Abisai berkata kepadanya, aku akan membunuh anjing itu. Tetapi Daud mengatakan kepadanya, Tuhan telah berkata kepadanya, kutuklah Daud, Daud yang manis meskipun melarikan diri bisa mengambil segala sesuatu dari tangan Tuhan. Dan kita bisa mengarahkan pandangan kita pada orang jahat yang melakukan ketidakadilan kepada kita. Atau mengarahkan pandangan kita pada iblis yang melakukan segala sesuatu untuk melawan kita. Atau kita bisa mengarahkan pandangan kita pada Tuhan dan tidak ada seorang pun selain Tuhan, maka akan ada pahala untuk iman. Jadi Daud dalam pelariannya sadar bahwa pelariannya adalah hasil. Hasil dari apa yang dia tabur dan menerimanya dari tangan Tuhan. Dan di bawah kendali Tuhan. Di bawah kendalinya. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Saya mendorong Anda untuk menuliskan pertanyaan dan komentar Anda dan kirimkan kepada kami ke alamat yang akan muncul selama rehat. Tetaplah bersama kami. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan?
Silakan. Saya punya pertanyaan. Dalam ayat 7 dikatakan sesudah lewat 40 tahun bertanyalah Absalom kepada raja, izinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku bayar nazarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gesur di Aram telah bernazar demikian. Jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem maka aku akan beribadah kepada Tuhan. Ada tafsir yang mengatakan bahwa secara historis itu bukan 40 tahun, itu hanyalah 4 tahun. Dan dia tidak seharusnya mengatakan di Aram tapi di Edom. Tolong jelaskan ini. Bagaimana Anda menjawab ini, Saudara Moen? Jawabannya adalah ketika dia berkata 40 tahun. Dia tidak menyebutkan 40 tahun sejak kapan. Dia tidak merinci. Jadi kita tidak bisa mengklaim bahwa ada kesalahan atau sesuatu yang salah di sini. Ini bisa berjalan dua arah, 40 tahun atau 4 tahun. Kita bisa menganggapnya 40 tahun sejak Samuel mengurapi Daud sebagai raja. Jadi setelah 40 tahun pada hari itu situasi ini terjadi. Atau jika kita memilih opsi 4 tahun, maka akan menjadi 4 tahun sejak Absalom melarikan diri dan berbalik melawan Daud ayahnya. Lalu dia kembali dan melakukan ini. Jadi, ini benar dalam kedua kasus. Mengenai nama Edom, kita bisa mengatakan bahwa ini adalah bagian dari provinsi besar. Mirip dengan apa yang kami katakan di tanah Mesir kami, bahwa Mesir mencakup semuanya. Kairo adalah kotanya, Bagian dari Mesir. Bagian dari Mesir. Seperti sebuah desa dalam sebuah wilayah atau negara dalam negara. Oke. Jadi ini Jadi termasuk Aram adalah bagian yang lebih dalam besar, bagian tetapi besar. Edom adalah bagian yang lebih kecil. kecil di bagian yang lebih besar. Oke. Saudara Osama, mari kita membaca ayat-ayat berikut. Di pasal 15, kita masih di pasal 15. Mari kita baca dari ayat 19. Lalu bertanyalah raja kepada Itai orang Gad itu, mengapa pula engkau berjalan beserta kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja sebab engkau orang asing. Lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Baru kemarin engkau datang. Masakan pada hari ini aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami. Padahal aku harus pergi entah kemana. Pulanglah dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang. Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setia kepadamu. Tetapi Itai menjawab raja, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup Tuanku Raja, di mana Tuanku Raja ada baik hidup maupun mati, di situ hambamu juga ada. Lalu berkatalah Daud, jika demikian berjalanlah lewat, kemudian lewatlah Itai orang Gad itu, bersama-sama dengan semua orangnya dan semua anak yang menyertai dia. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kidron, dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Mohon bahas tentang Itai orang Gad dan bagaimana dia bergabung dengan Daud. Itai benar-benar luar biasa. Atau jika saya mengatakan Tuhanlah yang paling menakjubkan. Ketika kita menghadapi ketidakadilan, masalah, dan penderitaan, kita menemukan orang-orang yang setia dan penuh kasih dengan dekat kita. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Inilah berkat dari Tuhan bahwa dalam penderitaan dan kesulitan kami dapat temukan orang-orang benar seperti itu. Tapi yang paling menakjubkan dari semuanya adalah adakah sesuatu yang baik muncul dari Gad? Faktanya, Gad adalah salah satu dari 5 kota orang Filistin. Goliat orang Gad berasal dari sana, tapi sama seperti ada Goliat orang Gad di sana, adalah seorang Itai orang Gad yang bergabung dengan Daud. Putranya, darah dan dagingnya sendiri, berdiri dan bersekokol melawannya. Tapi ada seseorang yang seharusnya menjadi musuh baginya, namun dia bergabung dengannya. Apakah Anda setuju dengan saya bahwa kita melihat hal yang sama akhir-akhir ini? Ada banyak orang yang mengaku Kristen yang benar-benar terasing dari Tuhan Yesus Kristus. Namun ada orang yang tidak pernah Anda bayangkan bahwa mereka dapat mengasihi Dia dan percaya kepadanya. Itulah kasih karunia. Pada saat yang sama kita melihat Absalom bersekokol, kita juga melihat Itai orang Gad menghargai Daud dan bergabung dengannya. Bahkan jika ini mengarah kepada masalah penganiayaan tidak menghentikannya. Tidak hanya masalah dan penganiayaan, dia juga bisa menghadapi pedang. Dia bisa terbunuh, tapi tidak ada yang menghentikannya karena dia tahu siapa Daud dan saya pikir siapapun yang tahu siapa Yesus harus bersama dengannya dan mengasihinya apapun konsekuensinya. Apakah menurut Anda itu gambaran dedikasi yang sejati? Ketika seseorang memberikan hatinya kepada seseorang dan mengatakan kepadanya, saya akan mengikuti Anda terlepas dari keadaan dan konsekuensinya. Saya ingat hal yang sama yang dikatakan Ruth kepada Naomi. Kemana Anda pergi, saya akan pergi. Kemana Anda bermalam, saya akan bermalam. Di mana Anda mati, saya akan mati. Dan di mana saya akan dikuburkan. Kedekatan sejati. Saya berharap Jonathan yang sangat mengasihi Daud telah melakukan itu.
Saudara Moen, itu adalah gambaran yang indah Ya, dari Itai orang Gad itu. Kebalikannya adalah teman Daud ya. bernama Ahitofel. Dalam ayat 31, ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Siapakah Ahitofel itu? Ahitofel adalah salah satu orang yang terdekat dengan Daud. Dia adalah salah satu penasehat raja. Sepertinya dia adalah orang yang memiliki pengertian dan hikmat manusia yang sangat berguna dalam memberi nasihat kepada raja. Dikatakan bahwa dia meninggalkan raja dan alasannya adalah ada yang mengatakan bahwa dia adalah kakek Batsheba, dan karena melihat dosa Daud dan apa yang dia lakukan, dia tinggalkan Daud dan pergi untuk tinggal di kotanya. Karena kita membaca bahwa ketika Absalom ingin mengajaknya, dia membawanya dari kotanya dan dia ingin mengambil keuntungan dari situasi ini dan kebencian anak itu kepada ayahnya. Dia ingin membuat rencana untuk menyingkirkan ayahnya dan menghabisinya. Jadi itulah Ahitofel. Itu adalah Apa Ahitofel. yang dia rujuk dalam perjanjian baru dalam hubungan Kristus dengan orang-orang yang mengaku pengikut dan pengkhianat? Waktunya akan tiba dan keadaan akan mengungkapkan sifat sejati manusia. Tetapi pengikut Kristus yang sejati, yang berdedikasi dan yang setia bagi Kristus, tidak peduli apapun keadaannya, dia siap untuk memikul salibnya. Tetapi mereka yang memiliki penampilan luar saja ketika situasi sulit muncul, kita telah melihat Yudas dan bagaimana sifat aslinya terungkap ketika dia menyangkal Kristus. Oke, jadi dia mengacu pada Daud. Mengangkat tumitnya terhadap aku. Tepat. Yudas orang Mazmur yang juga dekat merujuknya. dengannya. Menyangkal Dan itulah menjual mengapa rasanya lebih menyakitkan, baik untuk Daud yang menulis Mazmur ini karena pengalaman atau untuk Kristus sendiri. Ini diharapkan dari musuh. Seseorang yang membenciku bisa melakukan itu. Tapi kita pernah makan di meja yang sama bersama-sama. Kita berjalan bersama dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Engkau pergi kemanapun denganku lalu melukai aku. Hanya binatang yang melakukan itu, bukan manusia. Oke. Dia mengangkat tumitnya terhadap aku. Mari kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Saya punya Silakan. pertanyaan, mengapa Ziba pergi menemui Daud dan apa yang dia inginkan darinya? Ya, Ziba bertemu Daud di jalan. Dan dia menceritakan sesuatu tentang Mephiboset. Apa niatnya di balik ini? Dalam bahasa sekarang niatnya adalah untuk memancing di air yang keruh. Ziba yang jahat, maksudku Ahitofel memilih posisi permusuhan dan permusuhannya jelas. Dan Itai orang Gad memilih posisi cinta dan cintanya terlihat jelas. Tetapi mereka yang mencoba memuaskan semua pihak dan mendapatkan keuntungan dari pihak ini dan pihak itu Yang tidak jujur. ya, mereka adalah yang terburuk. Karena Tuhan berkata kepada malaikat tentang gereja di Laodikia, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Warna abu-abu itu warna tengah-tengah. Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi Ziba dengan segala tipu daya dan juga fitnah untuk meletakkan tangannya di salah satu milik Mephiboset. Dan faktanya saya menganggap Daud bertanggung jawab di sini bahwa dia tidak pernah menyelidiki. Maksud saya, dia tidak pernah menyelidiki Absalom dan ketika Ziba datang kepadanya, dia tidak menyelidikinya juga. Bukankah Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa orang tidak berpengalaman percaya pada setiap perkataan? Kita harus memverifikasi berita yang kita terima tentang seseorang, terutama jika dia adalah saudara yang kita hormati. Terkadang kita merasa kesal dengan beberapa saudara atau orang percaya atau kita ada menyimpan dendam di hati kita terhadap mereka tanpa membenarkan hal tersebut. Ketika Daud kembali dan mendapati Mephiboset masih setia dan menepati perjanjiannya dengan dia, saya pikir dia menyesal telah mempercayai Ziba. Jadi Ziba sedang mencoba memancing di air keruh. Dan Benar. katakanlah membuat keruh air itu sendiri karena dia mampu melakukan itu. Tepat. Hal itu untuk mencegah Daud menunjukkan kebaikan kepada Mephiboset. Mephiboset. Saudara Moen, dalam ayat 5 pasal 16,
Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul, ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud, dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah, orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Siapakah Simei? Dan mohon jelaskan apa yang dia lakukan. Pertama-tama jelas bahwa dia berasal dari suku Benyamin yang berarti dia milik Saul. Sehingga ada kebencian dalam dirinya terhadap Daud. Dua orang datang kepada Daud. Kita baru saja belajar tentang Ziba, yang melalui sanjungannya ia bersembunyi di balik pemberiannya untuk Daud. Dan itu tentu saja membawa Daud ke penilaian yang salah terhadap Mefiboset. Tetapi Simei di sini, dia mengutuk dengan terang-terangan. Dia meluapkan semuanya dari dadanya. Dia menuduh Daud dengan 3 hal. Pertama, dia berkata kepadanya bahwa Anda adalah penumpah darah. Kedua, dia berkata kepadanya bahwa engkau adalah orang Dursila. Ketiga, dia berkata kepadanya bahwa engkau memeras pemerintahan. Mungkin yang pertama ada kebenaran di dalamnya, penumpah darah. Daud adalah orang yang suka berperang. Dan jika kita melihat sejarahnya, kita menemukan bahwa itulah alasan mengapa Tuhan mengatakan kepada Daud bahwa dia tidak dapat membangun bait suci, karena dia telah menumpahkan banyak darah karena beberapa perang. Jadi, ada beberapa kebenaran di sini. Tapi kemudian dia memberitahunya bahwa engkau pria Dursila. Kenapa dia memanggil abdi Tuhan? Yang kepadanya Tuhan berkata bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hatinya dan mengatakan tuduhan yang tidak adil. Hal ketiga, dia dikatakan memeras karena mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Tentu saja dia tidak tahu bahwa Tuhanlah yang mengirim Samuel untuk mengurapi Daud sebagai raja Israel. Dengan sanjungan, dia membuat penilaian yang salah. Tetapi ketika dia dikutuk, dia membuat penilaian yang benar. Bukan pada orang lain, tapi pada dirinya sendiri. Jadi dia menerima apa Dia yang dari menerimanya Tuhan. langsung dari Tuhan. Kita harus diperingatkan dari 2 hal yang mungkin akan kita hadapi. Dunia yang menyanjung dan dunia yang mengutuk. Terkadang Tuhan mengizinkan dunia untuk menganiaya kita dan mengutuk kita. Untuk memberi kita pelajaran, untuk dapat menunjukkan beberapa kesalahan yang ada pada diri kita. Jadi kita seharusnya tidak terlalu bersemangat saat dunia tersenyum pada kita. Tapi mari kita terima penganiayaan yang datang kepada kita untuk menemukan apa yang ada di dalam diri kita. Kita akan mendapati bahwa Tuhan ingin mengajari kita. Saudara Osama, di menit terakhir ini bersamamu saya ingin Anda mengomentari nasihat jahat yang diberikan oleh Ahitofel untuk Absalom terhadap Daud dan anak-anak buahnya. Ahitofel menasihati Absalom untuk menghampiri selir ayahnya di mata semua orang agar semua orang mengetahuinya. Semua itu milik Saul sebagai raja. Maksudku semua yang dimiliki Daud sebagai raja. Sekarang menjadi milik Absalom dan berada di bawah otoritasnya. Faktanya Ahitofel jahat dan nasihat itu tidak murni. Tapi katakanlah meskipun Tuhan memaafkan Daud karena dosanya, namun orang-orang tidak memaafkan. Saya ingin mengingatkan pemirsa saya bahwa Ahitofel adalah kakak dari Batsheba. Dan sebagai kakak Batsheba dan karena Daud berzina dengan dia, Jadi dia ingin membalas menyimpan dendam. kejadian ini tentang Daud dalam ingatannya sampai waktu yang tepat. Dan ada Ahitofel memberikan Absalom nasihat yang jahat. Tetapi sebenarnya penasihat itu meskipun jahat namun ada kebijaksanaan dari iblis. Hikmat iblis yang tidak rohani. Ketika semua orang melihat dan mengetahui itu, mereka akan mengikuti Absalom dengan hati yang berani karena tidak ada jalan untuk kembali dari revolusi seperti itu. Dan inilah komentar Tuhan, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Semoga Tuhan memberikan kita kebijaksanaan, tetapi hikmat yang datang dari atas adalah yang pertama murni. Itu juga merupakan mata rantai yang baru dalam mata rantai Tentu menuai. saja, karena Daud melakukan Dia perzinahan menuai dan apa yang dia dia menuai telah apa yang telah dia tabur. Baik, terima kasih, kita akan rangkum bersama para hadirin. Kita telah melihat Raja Daud melarikan diri dari Absalom setelah dia berbalik melawannya. Pelajaran apakah yang bisa kita temukan dalam peristiwa ini?
Kita melihat di sini bahwa ketika Absalom berbalik melawan Daud, Daud bisa saja membuat banyak keputusan. Tapi ini adalah salah satu peristiwa yang paling indah dalam hidup Daud. Karena dalam peristiwa ini, dia lebih suka meletakkan segala sesuatu di tangan Tuhan. Mengetahui dengan pasti bahwa Tuhan akan melakukan apa yang berkenan di matanya. Ini seperti dia meletakkan segala sesuatu di tangan Tuhan Dia dan tunduk tunduk pada pada kehendak. tuayan. Benar. Siapa Ahitofel? Kita telah belajar tentang seseorang bernama Ahitofel di episode ini. Siapakah dia? Dan apa perannya dalam kisah yang kita pelajari hari ini? Ahitofel adalah teman dari Daud. Dia memiliki hikmat dan pengertian sehingga dia adalah salah satu penasihat Daud. Tapi untuk beberapa alasan, mungkin karena apa yang dilakukan Daud dengan Batsheba, Ahitofel mulai membenci Daud dan dia meninggalkannya. Absalom memanfaatkan kebencian itu, kebenciannya terhadap ayahnya Daud, dan mencoba membawanya ke sisinya dan menggunakan nasihatnya untuk membantunya mencapai kekuasaan, dan pada akhirnya kita belajar bagaimana nasihatnya adalah kejahatan yang dihasilkan dari kebijaksanaan yang tidak spiritual, bukan kebijaksanaan ilahi karena itu jahat. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, dua orang di sisi yang berlawanan, Ahitofel dan Itai, orang Gad. Ahitofel yang menunjukkan pengkhianatan, dan Itai orang Gad yang menunjukkan dedikasi dan juga cinta. Ahitofel yang pernah menjadi teman Daud, tetapi dia meninggalkan, menjual, dan mengkhianatinya. Dia dekat dengannya, tetapi kemudian meninggalkannya. Tetapi Itai, orang Gad yang datang dari Gad, dari jauh, dari suku, dan ras yang berbeda, menyukai Daud dan bergabung dengannya. Dia lebih suka dibuang, dipermalukan, dan ditolak bersama Daud. Dan itulah yang sekarang sedang kita lihat. Itulah yang kita lihat di dunia, dua kelompok. Banyak orang mengaku mengikuti Kristus, tapi mereka seperti Ahitofel. Mereka mengaku bersama Kristus, namun mereka mengkhianati dia. Mereka disebut Kristen, tetapi mereka melakukan dosa dan juga kejahatan. Dan seperti yang kita dengar, banyak orang dari seluruh dunia dan dari banyak latar belakang selain Kristen, mereka mencintai Tuhan dan memilih mati untuk Tuhan daripada meninggalkannya. Anda termasuk kelompok yang mana? Tuhan berkata, jauhlah hal itu daripada aku. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Jika Anda telah menerima Kristus dan lebih suka menjalani hidupmu untuk Kristus, Anda mungkin akan dibuang ataupun dibenci di sini. Tapi ada berkat di akhir. Kehidupan abadi tidak berakhir. Akan ada istirahat tanpa rasa sakit. Dan engkau akan menerima kehormatan dari mulut Tuhan sendiri. Akan ada istirahat tanpa masalah dan kebahagiaan abadi di surga. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai Anda. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.